Baiklah teman-teman, jadi ideologi yang sama yang menghancurkan Eropa dan Inggris juga sedang sibuk menghancurkan Australia. Dan mereka begitu malas sehingga mereka bahkan tidak berusaha mengubah taktik mereka atau menyembunyikan jejak mereka. Mereka melakukannya secara terang-terangan. Atas nama multikulturalisme, Australia sedang dicabik-cabik. Ingat ini? Hakim ini memberikan hukuman percobaan kurang dari 12 bulan kepada pengungsi Irak di Australia yang memperkosa seorang gadis berusia 14 tahun. Kenapa dia melakukannya? Dia melakukannya karena dia tidak ingin dia dideportasi. Karena menurut hukum Australia, jika Anda dinyatakan bersalah atas kejahatan yang mengakibatkan hukuman lebih dari 12 bulan, maka Anda akan dideportasi. Lihat Hakim Wok ini. Jadi dia berpikir dia tidak perlu dideportasi. Bagaimana kalau saya hanya memberikan hukuman kurang dari 12 bulan untuk pelecehan seksual terhadap gadis berusia 14 tahun? Nah, inilah alasan saya masih punya harapan untuk Australia, karena saya adalah seseorang yang sudah mengamati apa yang terjadi di Inggris selama setidaknya 10 tahun. Kenapa? Karena saya tertarik pada Islam dan tidak ada negara lain setidaknya di dunia berbahasa Inggris selain Inggris yang menderita di tangan para Islamis yang berperilaku buruk. Jadi itulah alasan saya tertarik pada Inggris dan saya sudah mengamati dalam waktu yang sangat lama. Dan saya tahu bahwa di Inggris, hal seperti ini bahkan tidak akan menjadi berita utama. Secara harfiah, ratusan ribuan pelaku pelecehan seksual Islamis seperti itu bahkan tidak dijatuhi hukuman ringan. Pemerintah Inggris sebenarnya menutup-nutupi hal itu, skandal geng grooming yang terkenal itu. Jadi, Australia agak berbeda, untungnya. Jadi kasus ini mendapat sorotan nasional dan kemarahan nasional, yang akhirnya membuat jaksa mengajukan banding atas hukuman ringan yang dijatuhkan oleh Hakim Wok ini. Hukuman ringan yang diberikan kepada seorang pengungsi asal Irak yang melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis remaja di Queensland sedang diajukan banding setelah keputusan hakim tersebut memicu kemarahan di masyarakat. Jaksa Agung Negara Bagian Deb Frecklington, yang juga seorang wanita, untungnya, mengonfirmasi pada hari Senin bahwa dia telah menginstruksikan kantor Direktur Penuntutan Umum untuk mengajukan banding atas keputusan Hakim Pengadilan Distrik Toowoomba, Deborah Richards. Wanita ini, ibu ini adalah Jaksa Agung Negara Bagian Deb Frecklington. Dia yang baik, itu hakimnya. Mari kita lihat apa yang dia keluhkan di sini. Layanan kesehatan mental yang kekurangan staf gagal menangani kejahatan remaja, hakim memperingatkan. Jadi dia bilang bahwa layanan kesehatan mental gagal menangani kejahatan remaja. Hakim-hakim yang terlalu progresif. Anak-anak pelaku kejahatan dengan masalah kesehatan mental yang serius tidak mendapatkan perawatan karena kekurangan staf kronis di Queensland. Presiden Pengadilan Anak-anak Deborah Richards telah memperingatkan. Jadi hakim ini membebaskan pelaku kekerasan asal Irak itu dari hukuman. Jadi dia memberikan, jadi Hakim Pengadilan Distrik Toowoomba, Deborah Richards, memberikan Salah Sulaiman Al-Amuma yang berusia 29 tahun hukuman percobaan. Dia memberinya hukuman percobaan. Jadi wanita baik ini, Jaksa Agung Negara Bagian Deb Frecklington, dia berkata, saya menganggap hukuman yang dijatuhkan itu sangat tidak memadai. Saya turut bersimpati kepada korban dan keluarganya. Itu yang terus kita lupakan. Para hakim ini terus melupakan para korban. Entah kenapa, mereka selalu peduli dengan masalah kesehatan mental pelaku, tapi tidak pernah peduli dengan masalah kesehatan mental korban. Kekacauan mental yang akan dialami para korban, mereka tidak pernah peduli tentang itu. Saya tidak mengerti ini, teman-teman. Saya benar-benar tidak mengerti itu. Saya pernah membaca meme di suatu tempat yang benar-benar luar biasa. Bahwa dalam waktu 1 abad, kita telah berubah dari menggantung pembunuh dan pemerkosa menjadi Oh, pasti ada yang sangat salah dengan kesehatan mentalnya. Itu sebabnya dia melakukan kejahatan itu. IQ-nya sangat rendah. Dia bahkan tidak mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Saya benar-benar tidak mengerti itu. Oke, jadi itu hanya satu kasus. Jadi ada kabar baik. Mari kita berharap jaksa tidak bertemu lagi dengan hakim yang terlalu progresif yang berkata begini. 6 bulan hukuman. Bukan hukuman percobaan, tapi 6 bulan hukuman penjara. Jadi dia tidak dideportasi kembali ke Irak yang bobrok itu. Oke, jadi itu satu. Apa ini? Preman Timur Tengah menebas anak laki-laki 15 tahun dengan parang di Melbourne Park. Bukankah itu luar biasa? Melbourne pernah dinobatkan sebagai kota paling layak huni di dunia selama 10 tahun berturut-turut. Dari yang seperti itu menjadi seperti ini. Teman-teman, saya bilang sama kalian, saya berumur 42 tahun. Saya sudah menjalani seluruh hidup dewasa saya di Melbourne. Saya pindah ke Melbourne pada tahun 2003, hampir 23 tahun yang lalu. Tepatnya
23 tahun dan 22 hari yang lalu. Oke. Dan teman-teman, Melbourne di awal tahun 2000-an itu benar-benar berbeda. Satu-satunya kejahatan yang pernah kita dengar hanyalah tentang perang antar geng dunia bawah. Itu saja yang tidak akan menyangkut orang biasa seperti kita. Jadi kamu tahu, Melbourne punya masalah geng motor dan dunia bawah yang sangat besar. Tapi sekali lagi, seperti yang saya bilang, itu tidak akan menyangkut kita. Tidak akan ada pembobolan rumah. Satu-satunya waktu kamu akan mendengar tentang penembakan dari mobil adalah ketika satu anggota geng menembak anggota geng lainnya. Dan itu juga sangat-sangat jarang terjadi. Maksud saya bicara tentang 1 kali dalam 2 tahun. Kamu akan mendengar sesuatu. Tapi sekarang ini terjadi setiap minggu. Setiap minggu. Saya sudah memberitahumu. Saya sendiri sudah sering memutarkan begitu banyak video kepada kalian tentang pemuda Afrika, seperti yang mereka sebut, menusuk orang di pusat perbelanjaan di siang bolong seperti ini. Seorang anak laki-laki Australia berusia 15 tahun mengalami luka serius setelah diserang oleh sekelompok preman Timur Tengah yang membawa parang di sebuah taman di Cranbourne, Melbourne, yang merupakan pinggiran tenggara Melbourne sekitar 40 km dari pusat kota. Keadaannya sudah kacau, teman-teman. Tempat itu sudah jadi tempat yang buruk. Jadi pemerintah kita sedang mengimpor para pelaku pelecehan seksual ini, oke? Seperti orang ini, pelaku pelecehan seksual orang ini. Mereka telah mengimpor orang-orang dari Afrika dan Timur Tengah yang tidak punya niat untuk berintegrasi dan berasimilasi. Dan mereka juga membawa masalah-masalah mereka. Lalu di atas itu semua, mereka juga mendatangkan teroris ISIS yang sudah divonis bersalah sekitar 10 tahun setelah ISIS dikalahkan. Lihat ini. Selain para istri ISIS, ada juga seorang dokter ISIS. Dokter yang dijuluki sebagai dokter jihad. Sekarang akan kembali ke Australia. Jangan kaget kalau dia juga akan praktek sebagai dokter. Bisa jadi kamu akan bertemu dia saat janji temu dengan dokter umum berikutnya. Jangan kaget. Inilah yang salah dengan pemerintah-pemerintah ini. Orang-orangnya itu saja, teman-teman. Masa mereka tidak tahu? Mereka tidak bisa pura-pura tidak tahu, tapi mereka mencoba bersembunyi di balik prosedur. Seolah-olah, lihat, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Serius? Kalian benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa soal ini. Kalian benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu pergi dan bertempur untuk ISIS, ucapkan selamat tinggal pada Australia. Lalu kamu kembali ke Australia. Kamu akan kembali ke rumahmu. Kamu akan kembali makan roti panggang Vegemite dan menonton Bluey segera setelah kamu keluar. Jika orang merasa takut terhadap kekerasan Islam, mungkin itu karena sudah ada lebih dari 35.000 serangan Islamis sejak peristiwa 11 September. Mungkin karena 88 orang Australia meninggal akibat serangan Islamis di Bali pada tahun 2002. Jumlah totalnya adalah 135. Di Australia sendiri ada 25 orang. Australia telah meninggal di tangan teroris Islam. Dan di luar Australia, 110. Jadi totalnya 135 orang. 4 orang lagi meninggal pada tahun 2005 akibat serangan Islamis. Di tanah Australia saja, sejak peristiwa 11 September, 51 orang Australia telah terbunuh. Kamu tahu, kita baru saja melihat pernyataan dari Perdana Menteri. Benarkah? Dia bilang 51 orang Australia telah terbunuh. Baiklah, saya akan percaya dengan kata-katanya. Penelitian saya bilang 35, tapi saya hanya melakukan riset 5 menit di ChatGPT. Jadi kalau dia bilang 51, saya percaya saja. Saya tidak terkejut. Tuan, tentang Islamofobia, ada kurikulum yang akan diajarkan di sekolah-sekolah kita. Tapi, kalau pengadilan kita saja tidak bisa menanganinya, lalu apa harapan yang dimiliki sekolah-sekolah kita? Bahayanya adalah Islam radikal. Lebih berbahaya daripada para supremasis kulit putih dan semua idiot jelek lainnya di luar sana. Yang paling mematikan, yang paling berbahaya adalah Islam radikal. Jangan coba-coba berperan sebagai korban, padahal sebenarnya kamulah pelakunya. Dan lihat ini adalah Karl Stefanovic. Mereka membuatnya dipecat dari Channel 9. Dan sekarang saya bilang begini, saya bilang ya semoga beruntung. Semoga beruntung mencoba menghentikannya sekarang, karena sekarang dia sudah mandiri. Dia tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Dia akan menjadi mimpi buruk terburuk kalian. Orang-orang bodoh ini tidak mengerti. Dan di atas semua itu, jadi para Islamis membunuh orang Australia, entah itu terorisme, penusukan, atau pelecehan. Di atas semua itu, Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia, Anthony Albanese. Inilah yang dia lakukan. Saya sangat senang berada di sini bersama utusan khusus untuk memerangi Islamofobia, Akhtar Malik. Aftab Malik adalah seorang propagandis Islamis lainnya yang diimpor dari Inggris. Dia sekali lagi adalah seorang
dan untuk merilis laporannya, sebuah respons nasional terhadap Islamofobia. Warga Australia seharusnya bisa merasa aman dan nyaman di komunitas manapun. Tidak ada Muslim yang terbunuh di Australia dalam serangan bermotif Islamofobia. Tapi 51 orang Australia telah tewas di tangan para Islamis. Baru-baru ini yang paling menonjol tahun lalu di bulan Desember, kurang dari 8 bulan yang lalu di Bondi, 15 orang Australia dibunuh oleh para Islamis. Namun disinilah kita. Kita punya orang-orang seperti ini. Rasanya seperti dunia ini terbalik, teman-teman. Kenapa hanya Muslim yang bisa melakukan ini? Hanya Islam yang bisa melakukan ini. Mereka terus membunuh non-Muslim, tapi mereka mengaku sebagai korban terbesar. Perilaku yang menarik. Menarik sekali, saya tidak tahu. Saya rasa sejarawan di masa depan akan bertanya, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Hanya politik kiri progresif yang bisa membuat ini terjadi. Bagaimana? Ini benar-benar tidak masuk akal. Bayangkan, bahkan di tahun 50-an atau 60-an, bayangkan jika sebuah kelompok komunis telah membunuh sebanyak itu orang Australia, sebanyak itu orang Amerika atau Inggris. Itu tidak akan berhasil. Pemerintah pada masa itu pasti akan menindak keras para komunis. Tapi di sini justru sebaliknya. Lihat apa yang mereka ajarkan di masjid-masjid mereka di Britania Raya. Lihat ini, dengarkan itu. Setiap Muslim harus siap, terutama yang muda-muda. Kamu tahu kenapa? Karena Islamofobia tidak akan hilang. Itu akan semakin parah. Namun, tidak ada yang benar-benar masuk ke, kamu tahu, Small Heath, Parkbrook, Aston. Itu tidak masalah. Itu adalah daerah Muslim di Inggris. Dia berpikir bahwa umat Muslim telah menaklukkan daerah-daerah itu dan tidak ada yang masuk. Orang-orang yang disebut Islamofob itu tidak masuk. Tidak ada yang pergi ke sana karena mereka takut. Karena begitulah perilaku mereka di ghetto-ghetto itu. Begitulah perilaku mereka. Lihat ini. Orang kulit putih biasa hanya berjalan lewat di Bradford. Rekam saya, siapa yang merekam? Lihat ini. Ya Tuhan. Dia seharusnya dideportasi karena terlihat seperti ini. Rekam aku. Di mana kameraku? Aku memberitahumu. Di mana kameraku? Jangan merekam. Kita sedang berjalan melewati. Santai saja. Beginilah perilaku mereka. Itu sebabnya mereka tidak pergi ke sana, bro. Dan dia malah pamer di sini. Karena kita banyak. Tapi kamu tidak akan selalu berada di daerah-daerah ini. Kamu akan berada di daerah lain. Setiap Muslim setidaknya harus bisa melempar beberapa pukulan dan menerima beberapa pukulan. Dan jika kamu menerima beberapa pukulan, Lihat semua pemuda Muslim ini yang sedang mendengarkan. Dia mendorong mereka untuk belajar bertarung. Mereka telah mengubah masjid menjadi tempat latihan MMA. Itulah yang mereka lakukan. Dan di sisi lain, di sini, mereka malah berteriak soal Islamofobia. Dunia ini sudah terbalik, teman-teman. Dunia ini sudah terbalik. Dan lihat, mereka tidak akan berhenti. Mereka tidak akan berhenti. Kita perlu membangun konsensus politik di setiap negara barat. Dan Inggris sangat membutuhkan itu sekarang. Inggris adalah tempat semua ini akan terjadi. Oke, Australia, kita mungkin bisa lolos dari masalah ini. Jumlah mereka tidak akan meningkat secepat itu karena sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesuatu akan terjadi di Inggris sebelum ada masalah di sini. Dan semoga pada saat itu pemerintah kita, bahkan pemerintah yang condong ke kiri, akan berkata, oke, mungkin kita perlu, tahu kan, menangani masalah Islam. Mungkin. Dan apa maksud saya dengan itu? Apa maksud kita ketika kita bilang kita perlu menangani masalah Islam? Semua orang, bahkan jika Anda sudah di sini selama 2 generasi, jika Anda terbukti bersalah atas kejahatan kekerasan apapun, deportasi. Lihat ini teman-teman. Saya sedang mencari sesuatu yang lain, tapi saya menemukan tweet ini. Jumlah total korban jiwa berdasarkan ideologi di Eropa Barat. Lihat itu. Yang pertama, 10.000 Islamisme. Supremasi kulit putih kurang dari berapa? Kurang dari 10. Tidak, kurang dari 100 menurutku. Incel, Hindu lainnya, Buddhisme 0. Shinto 0. Kristen, kurang dari 10. Lihat ini. Beginilah perilaku mereka. Bahwa saat itu, kota New York. Lihat ini. Lihat betapa agresifnya mereka. Kamu tahu kenapa mereka berperilaku seperti itu? Karena mereka pikir ada seorang Muslim yang memimpin. Siapa yang membuat mereka semakin berani? Lihat ini. Lihat perilaku seperti ini. Saya ingin mendengar cerita Anda, dan saya ingin mendengar tentang pasukan.
Kamu mau dengar apa? Aku di sini bukan untuk bercerita. Aku di sini untuk memerintah kalian. Persetan denganmu dan pergi. Aku di sini untuk memerintah. Dia akan memerintah Barat dengan wajah seperti itu. Mereka percaya itu, teman-teman. Mereka percaya itu karena politisi kita, maaf saya katakan, politisi kita seperti orang ini adalah kacung. Mereka punya fetis. Mereka punya fetis untuk berlutut, oke? Dan mereka ingin kita juga berlutut seperti mereka. Tapi sayangnya, kita tidak seperti mereka. Kita tidak seperti Anthony Albanese. Kita punya harga diri. Ya, kita tidak akan diperintah oleh wajah ini atau oleh ideologi ini. Saya di sini untuk memerintah. Untuk memerintah kalian. Untuk memerintah Trump. Untuk memerintah Elon Musk. Untuk memerintah Netanyahu. Untuk memerintah orang Yahudi. Oke, Ya. benar. Kita perlu mengingatkan mereka siapa yang berkuasa. Itu untuk dikatakan. Ini benar-benar, ini hal yang sama untuk dikatakan. Lihat. Ini adalah Itu adalah sikap yang sangat buruk. Kamu tamu yang hebat, kamu tamu yang hebat. Pihak kiri akan memberitahumu bahwa orang-orang ini sedang melarikan diri dari penganiayaan. Ya, pihak kiri akan memberitahumu bahwa orang-orang ini sedang melarikan diri dari penganiayaan. Kamu dianggap rasis karena tidak membiarkan mereka masuk. Amerika mengebom negara mereka. Saya bilang, Amerika belum cukup mengebom mereka. Itu yang saya katakan. Tamu yang hebat. Bagus, apa maksudmu? Ya, jadi kamu tamu di sini dan kamu tidak. Tidak, ini tanahku. Begitu kan? mengerti. Hanya untuk memastikan Anda menginap di hotel, kan? Tidak, Anda tidak menginap di hotel. Saya bisa menginap di hotel, tapi Saya kira Anda menginap di sini. Pada suatu saat kita akan pulang ke rumah. aku tunawisma. Kamu akan segera pulang ke rumah pada suatu saat nanti. Tidak, pokoknya tidak. Dia akan pulang ke rumah. Itulah sebabnya seperti yang saya katakan, kita membutuhkan konsensus politik. Tapi itu tidak akan terjadi selama para politisi ini yang berkuasa. Dia mungkin ingin hidup tunduk. Kami tidak. Jadi pokoknya saya sedang mencari tweet yang saya posting tentang bagaimana menyelamatkan Barat. Saya tidak bisa menemukan tweet itu lagi. Saya sudah membuat 7 poin. Saya seharusnya bisa menemukannya. Lihat ini. Beberapa orang pintar tahu ada sesuatu yang sedang terjadi di bawah permukaan. Lihat ini. Mereka tahu ada sesuatu yang akan datang. Muslim, kamu tidak punya pilihan lain selain meninggalkan Inggris Raya dan pindah ke negara Muslim sekarang. Karena saudari-saudari kamu, ibumu, istrimu, mereka tidak aman saat keluar rumah. Seperti jika ibumu, saudari perempuanmu, istrimu memakai hijab, dia memakai nikab, dia memakai abaya, ada risiko dia akan diserang. Kamu tidak bisa selalu bersamanya. Dan bayangkan, merasa tidak nyaman setiap kali seseorang keluar rumah. Kamu tidak bisa hidup dengan tenang jika tahu keluargamu tidak aman. 5 tahun yang lalu, rasanya seperti, ayo, kamu harus coba meninggalkan Inggris Raya, melakukan hijrah, anak-anak Muslim, kamu tahu, 3 tahun. Hijrah berarti migrasi, yang merupakan perbuatan sangat mulia karena Muhammad juga melakukan hijrah. Sebenarnya, beliau melarikan diri di tengah malam dari Mekah ke Madinah. Dan kemudian beliau membuat kekacauan bagi semua non-Muslim di wilayah itu. Bertahun-tahun yang lalu, kamu seharusnya mencobanya sekarang. Seolah-olah kamu memang perlu melakukannya. Sangat luar biasa bahwa dia benar-benar telah menunjukkan kepadamu dalam 5 tahun terakhir bagaimana segala sesuatunya menjadi semakin buruk. Dan hanya Allah yang tahu seberapa buruk sebenarnya keadaan akan menjadi. Kalian harus mulai merencanakan cara untuk keluar dari situasi ini. Kenapa keadaan menjadi buruk bagi mereka? Kenapa semakin parah? Mereka tidak akan pernah mengakui perilaku buruk mereka. Tidak akan pernah. Jadi, ya, mereka akan terus menyalahkan orang lain, tapi mereka tidak akan pernah introspeksi. Itu memang bukan sifat mereka.